penafsiran hukum dan praktik peradilan. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menghadapi tantangan seperti kekosongan hukum dan kebutuhan perombakan administratif yang diatasi dengan mengeluarkan peraturan. Meskipun konstitusi mengamanatkan MA untuk membuat peraturan, beberapa peraturan Mahkamah Agung justru cenderung mengikat publik dan lembaga lain di luar lingkup peradilan sendiri, menimbulkan dugaan adanya pertentangan dengan otoritas legislatif. Mahkamah Agung adalah lembaga negara hierarki pertama yang berwenang mengadili kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan undang-undang. Meskipun perma ini tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara formal di Indonesia, keberadaan dan kekuatannya mengikat, diakui terutama dalam mengatur hal-hal teknis peradilan dan bahkan memberikan pedoman bagi penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa, yang menunjukkan bahwa posisinya yang sangat penting dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia. Yang selanjutnya, eksistensi peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan peradilan Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang dirilis setiap tahunnya itu menunjukkan bahwa perannya dalam memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia dan wajib mendukung sistem peradilan yang baik. Nah, selain itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab mendorong reformasi peradilan, termasuk modernisasi melalui effort dan litigation, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. MA juga menjadi tumpuan dalam penanganan kasus-kasus strategis seperti korupsi, konflik agraria, dan HAM, dengan tugas penting untuk menciptakan presiden hukum yang mencerminkan keadilan substantif. Yang selanjutnya, pengujian peraturan Mahkamah Agung secara material sebagai peraturan perundang-undangan. Kedudukan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA adalah setingkat dengan peraturan pemerintah dan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum serta menciptakan asas hukum baru, meskipun MA memiliki kebebasan menafsirkan kekosongan hukum, kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Produk hukum seperti PERMA dapat diuji secara materi melalui judicial review. Namun, pengujian PERMA oleh MA sendiri akan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi merusak kredibilitas MA. Oleh karena itu, diusulkan adanya organisasi independen untuk menguji PERMA dan peraturan lain di luar hierarki formal. Dalam sistem peradilan nasional, MA adalah puncak kekuasaan kehakiman yang mengawasi seluruh peradilan, termasuk peradilan agama. Melalui fungsi yudisial, yaitu kasasi dan peninjauan kembali, serta fungsi pengawasan dan pembinaan, memastikan keseragaman dan kepastian hukum di seluruh Indonesia, termasuk dalam konteks hukum Islam yang ditangani di peradilan agama. Yang selanjutnya, peran Mahkamah Agung dalam pembinaan peradilan agama. Mahkamah Agung dalam membina peradilan agama sangat komprehensif, meliputi aspek teknis yudisial, administrasi, dan pengawasan. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, berintegritas, dan profesional. Nah, di antara perannya yang pertama, pembinaan teknis yudisial. Mahkamah Agung dalam pembinaan peradilan melalui 3 cara utama. Yang pertama, penyusunan pedoman pelaksanaan tugas, di mana MA menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA untuk penegasan norma hukum, dan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA untuk mengatur prosedur serta teknis pelaksanaan tugas, seperti mediasi contohnya atau administrasi perkara elektronik. Dan yang kedua, standarisasi putusan dan jurisprudensi, yaitu dengan putusan kasasi dan peninjauan kembali, MA menciptakan jurisprudensi yang menjadi pedoman
dan rujukan utama bagi hakim peradilan agama dalam kasus-kasus seperti waris, perkawinan, atau ekonomi syariah, sehingga menjamin kepada kepastian hukum. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan kapasitas hakim dan panitera, di mana Mahkamah Agung secara aktif menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang mencakup hukum acara, hukum material, etika profesi, dan keterampilan manajerial guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di peradilan agama. Dan yang kedua yaitu pembinaan administrasi dan organisasi. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam pembinaan peradilan agama yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, dalam pengelolaan sumber daya manusia, MA bertanggung jawab atas mutasi, promosi, demosi, dan pensiun hakim serta aparatur peradilan agama, memastikan penempatan dan pengembangan karir yang adil. Dan yang kedua, dalam manajemen perkara dan sistem informasi, Mahkamah Agung menginisiasi dan mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP dan e-court untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan perkara, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya kasus. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan anggaran dan aset, MA juga berperan dalam alokasi anggaran dan pengelolaan aset peradilan agama, meskipun lebih banyak terlibat dalam usulan dan persetujuan kebijakan umum. Kemudian, hal yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim serta aparatur peradilan agama untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, kode etik, dan standar profesionalisme. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi berkala, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penegakan kode etik dan disiplin apabila terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjaga integritas peradilan. Dan selanjutnya, peraturan Mahkamah Agung dalam pembinaan peradilan agama. Perma secara langsung mempengaruhi cara kerja dan kualitas peradilan agama. Nah, berikut adalah beberapa contohnya, yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian yang kedua, Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau e-court. Kemudian yang ketiga, Perma tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dan yang keempat, Perma tentang tata cara pengajuan keberatan dan pembatalan pendaftaran merek, indikasi geografis, dan hak paten. Nah, jadi untuk kedudukan dan peran Perma Mahkamah Agung sendiri dalam, jadi Perma itu kan peraturan. Untuk Mahkamah Agung itu udah jelaskan itu lembaga yudikatif. Nah, namun untuk peraturannya itu belum termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Jadi dalam arti dari undang-undang sampai peraturan daerah itu masukkan. Untuk Perma sendiri sampai saat ini belum termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, barangkali